Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sinitiara, NIM 18060149, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah sebagai tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Judul materi yang akan saya jelaskan yaitu kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Baiklah, kita masuk saja ke materi pertama, yaitu keuangan dan investasi internasional, isu-isu utama. Dalam bab ini, setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, di sini kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang yang besar di negara-negara berkembang. Di sini kita melihat berbagai krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan utang itu menjadi penghambat pertumbuhan di Afrika. Krisis 1980-an dianggap penting karena cakupan dan dampak pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara-negara berkembang. Poin kedua yaitu pos-pos neraca pembayaran. Yang pertama ada tinjauan umum. Dengan aliran sumber daya keuangan internasional memungkinkan untuk mengkaji neraca pembayaran merupakan ringkasan pernyataan transaksi keuangan di suatu negara di dunia. Neraca ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama transaksi berjalan, yang kedua transaksi modal, dan yang ketiga keuangan dan transaksi cadangan moneter. Pada transaksi berjalan atau current account berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengangsuran utang dan pengiriman, serta transfer uang neto swasta dan publik. Selanjutnya, transaksi modal atau keuangan mencatat nilai investasi swasta asing, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing dan bahan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Adanya pelarian modal mengerdilkan penerimaan pinjaman dan investasi swasta dan publik serta menjadi penyumbat terbesar dalam memperparah neraca pembayaran di bank di negara berkembang. Kemudian yang terakhir, transaksi cadangan moneter yang merupakan penyeimbang dari neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan bagaimana saldo kas atau moneter dan klaim keuangan jangka pendek telah berubah dalam merespon transaksi berjalan dan transaksi modal. Yang kedua ada sebuah ilustrasi hipotesis definisi atas utang. Adanya amortasi yang merupakan pembayaran pokok utang secara bertahap, oleh karena itu alasan utama mengalihkan dana-dana modal dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya adalah tingkat pelarian modal yang sangat tinggi dari warga negara berkembang. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu persoalan defisit pembayaran. Di sini yang pertama ada beberapa isu kebijakan awal. Cadangan internasional atau international resources memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank. Bagi setiap individu, cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang. Dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran masuk modal yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Pinjaman penyelesaian struktural sebagian dari proses pinjaman dari Bank Dunia bagi negara berkembang dalam mendukung upaya pencabutan kendali pemerintah yang berlebihan, membuat harga, faktor, dan produk supaya mencerminkan nilai kelangkaan sumber daya, mendorong persaingan pasar, ketentuan yang dilakukan oleh IMF sehingga negara peminjam harus memenuhi reformasi fiskal, moneter, dan perdagangan internasional sebagai prasyarat dalam menerima pinjaman untuk mengatasi kesulitan pembayaran. Negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneteris resminya. Salah satunya cara adalah dengan mendapatkan porsi-porsi uang emas internal dengan lebih besar, dikenal dengan International Special Drawing Right.
Yang kedua, ada tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian negara berkembang, era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lainnya. Tetapi selama 1980-an, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi berjalan dan transaksi modal yang cukup parah. Ada beberapa alasan penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Antara lain, yang pertama, anjloknya harga komoditas termasuk minyak. Yang kedua, resensi global dalam perdagangan global. Yang ketiga, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Yang keempat, nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang, kuncinya seperti Argentina. Transaksi modal menunjukkan perubahan dramatis selama tahun 1980-an sebagai akibat dari meningkatnya kewajiban pembayaran utang negara berkembang, penurunan tajam dalam pinjaman dari Bank Umum Internasional. Baiklah, kita masuk saja materi selanjutnya, yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Yang pertama ada latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang. Pada tahap pembangunan ekonomi di masa pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Pertama, penting untuk memahami konsep dasar yang dikenal sebagai transfer dasar. Transfer barang satu negara didefinisikan sebagai aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasionalis. Proses akumulasi utang untuk investasi produktif di wilayah pedesaan dan perkotaan menjadi bahan yang penting dalam strategi pembangunan jangka panjang. Yang kedua, awal mula krisis utang tahun 1980-an. Benih krisis utang 1980-an disemai pada periode 1974 sampai 1979. Akan tetapi melonjak dalam pinjaman internasional ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPIC pada tahun 1900-an. Situasi ekonomi di negara-negara berkembang banyak mengalami transfer neto positif, tetapi sebagian lagi masih diterpa krisis. Gambaran statistisnya menjadi lebih kompleks setelah pertengahan 1990-an dengan negara-negara berpendapatan menengah. Makin mengandalkan investasi asing, beberapa negara masih mengalami krisis, mungkin mengalami transfer neto negatif. Materi selanjutnya yaitu upaya penanggulan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF, klasik serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Stabilitas makroekonomi merupakan situasi di mana suatu negara mengalami inflasi tinggi dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran serta peningkatan defisit anggaran dan perdagangan serta peningkatan pesat dari jumlah uang yang beredar. Dengan menguntungkan dari IMF untuk mengenakan kebijakan stabilisasi yang sangat ketat. Proses disebut dengan ketentuan. Sebelumnya, menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota legal IMF mereka, bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara peminjam melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Di sini terdapat 4 komponen dasar program stabilitas IMF. Yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari 3 poin juga. Yang pertama, pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum. Yang kedua, pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pangan pokok, bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga pokok produk yang dihasilkan oleh BUMN.
Yang C. Mengendalikan peningkatan upaya, terutama menghapus indeks upah dan mencabut beragam bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. Poin yang keempat yaitu lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Kita masuk ke poin selanjutnya, utang najis dan pencegahannya. Utang najis merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan. Utang negara yang dipergunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebaiknya dianggap tidak berlaku. Jay Chen dan Kramer menyarankan bahwa konsep ini sebaiknya diterapkan dalam beberapa cara. Misalnya, sekalipun pengendalian internasional tidak bisa menciptakan, prosedur ini dapat dilangsungkan melalui Dewan Keamanan PBB dan beberapa koordinasi bahkan dapat dicapai melalui inisiatif sejumlah LSM dan pemimpin terkemuka atau melalui mekanisme campuran formal dan informal. Meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban-beban di Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis mungkin salah satu alasan mengapa penghapusan untuk negara-negara penghutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung di dunia internasional. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu revolusi krisis utang pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Kerentanan dan berkesinambungan. Bank umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brandi dengan Argentina pada bulan April 1992 dan negara Brazil pada bulan Juli 1992. Tetapi bagi banyak negara, terutama Afrika, persoalan masih pelik. Surplus transaksi berjalan dalam perekonomian Asia yang tumbuh sangat cepat dalam tingkatan yang signifikan merupakan cerminan perekonomian Asia yang tumbuh cepat dalam tingkatan yang signifikan merupakan cerminan dari defisit yang dialami oleh Amerika Serikat. Ketidakseimbangan ini agak berkurang dengan adanya krisis keuangan global. Proyeksi ini termasuk keberlanjutan ketidakseimbangan tersebut masih belum menentu. Inisiatif HIPC pertama untuk menandatangani persoalan negara miskin penguntungan besar diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri pada tahun 1996. Pendek kata, kemajuan besar telah dibuat bagi negara berkembang, tetapi masih banyak negara yang rentan dalam membangun masa depan mereka. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Yang pertama, di sini ada penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Di Amerika Serikat, salah satu faktor yang ditangani adalah regulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas. Deregulasi dilakukan untuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen keuangan baru, kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Kemudian faktor kedua adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, seiring dengan masuknya modal ke Amerika Serikat. Krisis terjadi ini disebabkan oleh lemahnya pasar dan lembaga keuangan negara berkembang serta ekonomi politik yang tidak stabil. Yang kedua, dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Meninjau 10 dampak ekonomi yang terjadi sekarang dan mungkin di masa mendatang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Baik IMF dan Bank Dunia menekankan akan adanya kerentanan dan ketidakpastian. Yang kedua, ada ekspor. Yang ketiga, ada aliran masuk investasi asing. Yang keempat, pasar saham negara berkembang. Pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam. Yang keempat, bantuan telah menurun tajam selama 2 dewarsa ini. Negara-negara maju
termuka telah berjanji meningkatkan bantuan terutama bagi Afrika. Yang kelima, distribusi berpengaruh di antara negara-negara berkembang. Adanya negara-negara yang diminta untuk berpihak pada kubu tertentu sehingga adanya ketimpangan antara negara-negara berkembang. Yang keenam, pengiriman uang oleh tenaga kerja dari negara asal. Yang ketujuh, kemiskinan pertumbuhan yang lebih rendah telah mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan di sebagian negara berkembang, dan di banyak negara jumlah orang yang hidup dan kemiskinan yang sangat bertambah. Yang kedelapan, kesehatan dan pendidikan. Yang kesembilan, kerangka kebijakan umum. Poin ketiga yaitu beragam dampak di antara wilayah berkembang. Terjadi penurunan dramatis dan dalam beberapa hal, terhambatnya pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP yang tinggi menjadi situasi umum di wilayah Asia Timur termasuk Cina. Pembuat kebijakan ekonomi di Cina sepertinya berfokus pada pengurangan ketergantungan ekspor dasar yang mengandalkan pengelolaan bahan impor demi secuil nilai tambah sebelum diekspor kembali. Kemudian, Cina dalam kontroversi nilai tukar Cina juga mengalami tekanan besar untuk mengizinkan mata uangnya mengalami apresiasi pada musim gugur 2010. Meskipun penyelesaian tidak bisa diletakkan kembali, tidak ada skenario yang layak di mana perang dagang atau beberapa penyeserupaian akan menghasilkan hal lain selain dampak negatif pada prospek pembangunan ekonomi. Kemudian, Amerika Latin terlepas dari kekhawatiran akan terulangnya krisis keuangan global di masa lalu, banyak negara di sana yang mempertahankan dan terpaan awal badai krisis, terutama Brazil dan Afrika pada tingkat perdagangan yang rendah beserta dengan komoditas yang tinggi atas ekspornya telah membantu wilayah Afrika Sub-Sahara terlindung dari krisis. Keempat, ada prospek untuk pemulihan dan stabilitas. Terdapat 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini dan skenario proyeksi menengah serupa. Yang pertama, Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi yang sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkat sebelumnya. Yang kedua, defisit fiskal juga tinggi di hampir seluruh negara OECD berpendapat tinggi. Yang ketiga, persepsi pasar dan risiko gagal bayar pemerintah tinggi. Yang keempat, risiko deflasi yang terjadi di Jepang selama dawarsa yang hilang masih lebih tinggi daripada normal. Yang kelima, manfaat ekspor produk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung apabila peluang melakukan hal tersebut berkurang akibat pertumbuhan yang sangat lambat, hambatan kredit yang makin parah, dan lainnya. Poin kelima, peluang sekaligus bahaya. Munculnya Cina sebagai mesin pertumbuhan regional dapat mengurangi ketergantungan ekspor di negara-negara barat, dan memang beberapa negara Afrika sangat antusias akan kemunculan Cina sebagai investor komoditas yang dapat menyeimbangi perusahaan-perusahaan barat yang sejak lama mendominasi wilayah itu. Namun, harapan menjadi redup di banyak negara berkembang atas akses yang terbuka dan stabil ke pasar negara maju. Para politikus memandang ini sebagai peluasan konsensi perdagangan dan menganggap kurang bijaksana. Kira sekian video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah.